Sampai nggak benci sama alim ulama? Enggak. Tapi kenapa pengen ngetes saya? Supaya kan kita bisa berkolaborasi, bisa menyamakan kekuatan. Oke, menyatukan kekuatan. Siap. Sekarang gini saja Mbah, langsung saja. Sampean pengen nguji saya, ngetes saya seperti apa? Maunya gimana? Mau halus, mau kasar, mau keras? Terserah. Kalau saya sih ngikut aja Mbah, kalau saya. Baiklah. Bentar. Mau apa Mbah? Ritual? Assalamualaikum sahabat spiritual yang berbahagia. Video ini adalah aksi Gus Nur Samsun ketika berduel menghadapi seorang dukun santet. Sang dukun ingin membuktikan kekuatan Gus Nur Samsun yang katanya sakti mandraguna. Dia berjanji membantu dakwah Gus Nur Samsun jika Gus Nur Samsun bisa mengalahkannya. Lalu apakah yang kemudian terjadi setelah Gus Nur Samsun berduel hebat dengan sang dukun ini? Silahkan disaksikan kisahnya selengkapnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi Gus Nur Samsun dalam menjalankan setiap misi dakwahnya. Nah itu Gus. Assalamualaikum Mbah. Assalamualaikum. Mohon maaf saya telat, tadi saya nyuruh santri untuk keliling nyariin sampean. Ternyata nyasar dia. Lilinnya habis ya Mbah. Apinya habis, sampai apinya habis nungguin saya. Mbah, kenapa Mbah? Gus Nur ya? Iya, nama saya Nur Samsun Mbah. Sahabat yang berbahagia, orang yang didatangi Gus Nur Samsun ini adalah Mbah Karyo, seorang dukun santet yang mengaku ingin membantu memberantas para dukun. Namun dengan syarat, jika Gus Nur Samsun bisa mengalahkan dirinya. Kisah ini bermula dari Mbah Karyo yang menelepon Gus Nur Samsun, yang mana dukun Karyo berkata bahwa dia adalah seorang dukun santet yang sudah cukup lama mengamati sepak terjang dari Gus Nur Samsun. Dia tahu bahwa Gus Nur Samsun adalah spiritual yang biasa mendatangi dan menghancurkan eksistensi para dukun santet. Dengan mengetahui yang demikian itulah Mbah Karyo kemudian ingin bertemu dengan Gus Nur Samsun. Dia ingin berbincang langsung dengan Gus Nur Samsun untuk bergabung membantu memberantas para dukun santet. Tentu saja Gus Nur Samsun merasa kaget dengan tujuan dari dukun Karyo. Yang dia tahu selama ini, dukun santet itu adalah orang yang paling benci kepadanya. Mereka sangat marah karena Gus Nur Samsun biasa mengobrak-abrik dan menghancurkannya. Tapi ini ada seorang dukun yang malah ingin membantu dakwahnya memberantas para dukun seperti dirinya. Sebab itulah Gus Nur Samsun sangat merasa penasaran. Siapakah sebenarnya Mbah Karyo? Dan benarkah dia ingin membantunya? Maka datanglah Gus Nur Samsun menemui sang dukun di tempat yang telah disepakati ini. Dan setelah bertemu dengan sang dukun, Gus Nur Samsun pun segera berkata kepadanya, apakah sebenarnya tujuan sang dukun? Dan benarkah dia ingin membantu misi dakwahnya? Di saat itulah dukun Karyo kemudian bercerita bahwa benar, dia berniat ingin membantu Gus Nur Samsun menjalankan misinya. Benar dia adalah seorang dukun santet. Akan tetapi, dia tidak pernah menggunakan ilmunya untuk menyakiti sesamanya. Dia biasa menggunakan ilmunya untuk menolong sesama, terutama bagi orang-orang yang terkena serangan ilmu santet. Dia juga sangat membenci kepada para dukun yang biasa melakukan kirim santet. Karena baginya menyantet itu adalah perbuatan jahat, yang tujuannya untuk menyakiti sesamanya. Sehingga ketika tahu sepak terjang Gus Nur Samsun yang berdakwah memberantas para dukun, dia malah sangat mendukungnya. Bahkan, dia berharap bisa membantu Gus Nur Samsun dengan kekuatannya. Akan tetapi, dukun Karyo ternyata juga memberikan syarat. Dia ingin tahu kekuatan sesungguhnya yang dimiliki oleh Gus Nur Samsun. Jika Gus Nur Samsun bisa mengalahkan ilmunya, maka dia akan tulus ikhlas untuk membantunya. Lalu apakah yang kemudian dilakukan Gus Nur Samsun? Mengetahui sikap dukun Karyo yang demikian itu, silahkan disaksikan videonya selengkapnya. Mengajak berteman maksudnya berteman gimana Mbah? Ini. Kita kan berteman, tapi saling membantu mendukung. Bagaimana? Maksudnya kita berteman untuk saling mendukung. Maksudnya gimana Bang? Saya kurang ngerti Mbah. Ini, saya jelaskan. Saya di sini kan bidangnya pengobatan.
Sampean bidangnya pengobatan. Ya. Pengobatan seorang yang meminta tolong saya kasih obat, saya doakan. Ya. Itu. Ah. Nah, terus kemampuan panjenengan itu Ah. bisa menunjang kemampuan saya gitu. Oh. Intinya sampean pengen berteman sama saya. Iya. Tapi ada syaratnya. Setiap orang yang mau berteman dengan saya harus saya tes dulu, saya coba dulu, saya jajal dulu. Bagaimana kemampuan seseorang itu? Oke. Gimana? Gini Mbak, mohon maaf. Sampean kan pengobatan. Iya. Nah, terus sampean telepon saya ngajak ketemu, sampean itu bilangnya dukun santet. Kenapa bilang dukun santet, Mbak? Kalau saya nggak bilang begitu, panjenengan nggak bertambung ke sini. Oke, Ya. masuk akal. Berarti Mbah intinya ngaku-ngaku dukun santet itu supaya saya keluar rumah, Iya. ketemu sama jenengan. Iya. Sejatinya aslinya jenengan bisa nyantet nggak? Ini khusus jenengan saya kasih tahu ya. Khusus saya. Tapi jangan dikasih tahu orang semua orang. Ya. Ada yang minta tolong begitu sama saya. Nah, Tapi nah. ada syarat-syarat tertentu. Maksudnya ada orang yang pengen minta nyantet orang gitu. Iya. Sampean sanggupi? Ya tergantung. Tergantung gimana maksudnya? Gini. Kan kebanyakan orang-orang yang nggak suka sama ini kasusnya yang profesinya berbuat baik kan. Nah, Umpama panjenengan punya musuh. ya seandainya saya punya musuh gitu. Mungkin saya itu orang baik, orang alim. Nah, seandainya saya punya musuh orang alim. Ya. Saya suruh nyantet itu saya nggak mau. Oh, berarti sampean itu nggak mau menyantet orang yang baik. Iya. Terus Jadi Mbah enak itu gitu. jenengan itu nyantetnya nyantet siapa? Nyantet orang-orang yang nggak suka-suka sama orang alim itu. Oke. Seperti kayak dulu itu yang ustadz itu disantetin, kayak yang pinter-pinter ngaji santet itu saya nggak suka. Berarti intinya sampean itu tidak suka kalau ada orang alim, orang baik disantet itu sampean nggak suka. Iya, saya nggak suka. Terus sampean kalau nyantet orang itu seperti apa ciri-cirinya supaya sampean itu menyantet orang? Dia yang suka mabuk-mabukan, suka minum-minuman, yang suka menjelek-menjelekan orang, yang suka membuat ulah di setiap kampung-kampung. Siap. Berarti intinya sampean itu hanya mau nyantet orang-orang jahat, Iya, orang zolim. iya. Seandainya nih Mbah, menurut jenengan koruptor itu jahat nggak? Ya sangat jahat. Seandainya saya jenengan kan minta supaya saya jadi teman sampean. Iya. Dengan cara sampean pengen ngetes saya, nguji saya. Iya, Kalau kemampuan saya masuk, sampean mau berteman sama saya iya, gitu. Iya. Nah, untungnya apa buat saya? Loh, gini, panjangan sistem kan sistem yang suka dakwah. Ya. Nah, suka membuat dukun-dukun kalah kewalahan dan menyerah Ah. dan tidak mau berbuat kayak gitu lagi. Nah, Itu kan panjenengan bisa bergabung dengan saya, bisa mengalah-alahkan yang itu. oke, berarti sampean pengen bergabung sama saya atau saya bergabung sama sampean untuk mengalahkan dukun-dukun santet. Iya. Siap, saya mau Mbah kalau begitu. Saya pengen tanya, kalau misalkan itu koruptor itu disantet itu setuju nggak? Setuju. Setuju. Iya. Nah, saya nanti saya bekali apapun saya bekali. Sampean malah membekali. Iya. Oke. Bekali dengan supaya yang koruptor-koruptor itu cepat-cepat mati. Siap. Kalau seandainya ada alim ulama, guru-guru saya atau guru-guru kami semua di sini, nah, dijelek-jelekan sama orang, dihina sama orang, jenengan terima nggak? Enggak, tapi saya siap melindungi. Sampean siap melindungi Iya. alim ulama? Iya. Ya, baru kali ini saya menemukan dukun santet melindungi alim ulama, Mbah. Sampean nggak benci sama alim ulama? Enggak. Tapi kenapa pengen ngetes saya? Supaya kan kita bisa berkolaborasi, bisa menyamakan kekuatan. Oke, menyatukan kekuatan. Siap. Sekarang gini saja Mbah, langsung saja. Sampean pengen nguji saya, ngetes saya seperti apa? Maunya gimana? Mau halus, mau kasar, mau keras? Terserah. Kalau saya sih ngikut aja Mbah, kalau saya. Baiklah. Benar. Mau apa Mbah? Ritual? Saya memanggil kawan-kawan dulu. Mau manggil kawan-kawan dulu. Sampean sendiri atau sama siapa? Teman-teman yang saya nggak kelihatan. Oh, teman-temannya nggak kelihatan. Ya. Kita tunggu sahabat-sahabat, kita tunggu. Hati-hati. Ya, siap. Oh, saya disuruh hati-hati. Siap. Bentar, Mbah, bentar, Mbah. Iya. Itu mantra apa, Mbah? Itu untuk memanggil semua teman-teman saya. Oke. Bagaimana? Ya, siap, silakan lanjut. Mohon maaf saya mengganggu ritualnya. Dengarkan sahabat-sahabat ritualnya. Muncul. Kaget saya, Mbah. Mohon maaf, ini dengan mbahnya tadi atau bukan? Ini dengan mbahnya tadi atau bukan? Saya dengan saudaranya yang pertama. Sampai dengan saudaranya yang pertama. Iya. Namanya siapa? Raden Mas Karyo. Mak Raden Mas Karyo. Loh, saya juga punya teman namanya Mas Karyo. Beda. Oh, beda. Bagaimana? Lanjut.
Silakan. Raden Mas Karyo. Saya malah kasihan raganya saya. Ini kesurupan soalnya. Ya, masukkan semua saudaranya, nggak apa-apa. Tarik sini aja Gus, bahaya di sana Gus. Tarik sini aja di bawah, di sana bahaya di sana. Bentar, ini soalnya kesurupan, dia kesurupan. Kita lepas dulu ya. Soalnya nggak mungkin kalau kita melawan orang kesurupan. Kita biarkan saja dulu karena niat dia kan baik. Ini dengan gas siapa? Ini dengan siapa? Aku aja ditangki. Sampai guru goibnya yang punya jasad ini. Iya. Apa kok ini? Saya di sini diundang sama murid sampean ini. Yang punya raga ini mengundang saya. Dia pengen mengajak saya berteman. Katanya tadi mau ngetes saya. Kenapa sampai yang hadir? Oh, berarti yang punya raga ini nggak kuat. Kenapa kalau nggak kuat? Kenapa mengundang saya? Pengen bertemu sama saya? Berarti sampai yang kuat. Sekarang saya pengen mengajak Anda duel. Mungkin sampai yang menyesatkan raga ini kan selama ini. Aku wangi. Sampai yang merewangi. Iya. Saya nggak mau tahu sampai sekarang pergi dari raga ini, tinggalkan raga ini, jauhi raga ini, agar raga ini mau belajar dengan yang baik. Wis apa wangi orang aturatku? Saya Nur Samsun, saya umatnya Nabi Muhammad. Sokok. Saya Nur Samsun, saya umatnya Nabi Muhammad. Nah, sokok ini. Ini dengan siapa ini? Ini aku. Ini dengan siapa? Ya kartu. Yang Karto. Oh sampean. Kenapa? Bapak ini. Tadinya saya mau membuang ilmu sampean ini. Jangan. Aduh. Maksudnya gimana? Ini ilmu kita anggap petulung karo wong liyan. Nek waktu aku ya rasa petulung. Oke, siap. Berarti sampean melarang saya untuk membuat ilmu ini karena sampean suka membantu orang. Iya, Sampean bisa dipegang omongannya. bisa. Takutnya sampean mengingkari. Kalau aku mengingkari, dulu aku mesti bukan kapten tak ini. Apa sih tak isan? Oke, saya akan mencabut ilmu sampean apabila sampean mengingkari. Iya. Sampean akan saya pantau. Iya, Ya. Itu nomor yang sampean telepon itu bener nomor sampean. iya benar. Itu asli. Sampean pengen berteman sama saya. Iya. Itu kalau panjenengan mau, kalau enggak ya sudahlah. Saya nggak masalah, saya berteman dengan siapapun, saya bebas. Saya membuka lebar untuk siapapun. Iya. Matur nuwun. Terima kasih. Terima kasih. Sekarang sampean kan pernah nantet orang, walaupun orang yang sampean santet itu orang zolim. Iya. Sampean itu agamanya apa? Saya kepercayaan. Sampean Percaya kepercayaan. kepada Gusti Ingkang Maha Kuwasa. Gusti Ingkang Maha Kuwasa. Iya, Sampean percaya dengan agama Islam. percaya. Kenapa sampean nggak mau menunaikan ibadah-ibadah Islam? Sedangkan sampean hati sampean kan baik, Iya. suka dengan alim ulama. Itu sudah keturunan dari dulu-dulunya, enggak ada yang gitu. Seandainya sampean saya ajak untuk belajar tuntunannya Nabi Muhammad, mau nggak? Mau, silakan. Mau. Saya mau bersedia. Apapun yang panjenengan suruh saya akan melaksanakan. Saya boleh membuka maskernya? Jangan Kenapa? nanti ketahuan oleh orang-orang yang telah saya sakitin.
Oh gitu. Iya. Ya sudah, saya nggak akan membuka masker sampean, asalkan sampean bisa dipegang omongannya untuk membantu saya memberantas dukun santet. Iya, saya berjanji dan setia melaksanakan apapun. Bener berjanji. Berjanji. Sampean pernah kena santet nggak? Tidak pernah. Nggak pernah. Pengen nyoba nggak? Jangan. Kenapa jangan? Karena saya tahu sendiri bahwa orang yang saya santet itu begitu keadaannya, menyedihkan. Coba sekali-kali sampean merasakan. Jangan. Ya. Sekali saja ya. Jangan. Ya sudah. Sekarang sampean mengucapkan 2 kalimat syahadat ya. Iya. Coba saya pengen buka matanya saja, biar kelihatan. Nah. Asyhadu. Asyhadu. Ashadu. Allah. Allah. Ilaha. Ilaha. Illallah. Illallah. Wa asyhadu. Wa ashadu. Anna. Anna. Muhammadan. Muhammadan. Rasulullah. Rasulullah. Saya bersaksi. Saya bersaksi. Tiada Tuhan Tiada Tuhan yang saya sembah yang saya sembah kecuali Allah. kecuali Allah. Dan saya bersaksi. Dan saya bersaksi. Nabi Agung Muhammad. Nabi Agung Muhammad. Utusan Allah. Utusan Allah. Alhamdulillah sampean sekarang sudah menjadi muslim. Alhamdulillah. Nah, Bagaimana saya bisa menggerakkan ini? nanti sampean saya obati. Saya cuma pengen ngobrol-ngobrol dulu. Iya. Sampean kenapa pengen bertemu sama saya? Tujuan utamanya itu aslinya apa? Jujur saja. Apa? Karena saya sering mendengar, melihat dan cerita-cerita orang bahwa Anda itu orang yang hebat, orang yang mampu membasmi dukun-dukun. Nah, Saya juga sebenarnya ingin mengetes di seberapa kesaktian Anda itu. oh berarti sampean pengen lihat saya. Iya. Oh, pengen foto bareng nggak? Susah. Nggak usah. Kalau tidak dengan cara begini mungkin Anda tidak akan kesini. Oh berarti kalau misalkan tidak dengan cara seperti ini saya nggak menemuin sampean. Iya. Berarti sampean pinter jebak saya kayak gini. Biasanya orang-orang itu jebak saya itu dengan konyol. Sampean jebak saya dengan tujuan baik. Hebat, saya salut sama sampean. Itulah ajaran orang Jawa. Oh ajaran orang Jawa yang sebenarnya seperti Iya. itu. Sopan, pertama sopan kalau tidak bisa disopani. Ya memang orang Jawa itu sopan, tapi kalau sudah kelewatan ya Iya. seperti itu ya. Ya. Mau diobatin nggak? Iya. Sudah. Jangan dibuang semua ya. Jangan. Enggak, saya nggak membuang, saya cuma ngobatin. Ya, mau Iya. diobatin nggak? Iya, iya, iya. Ya. Terjadi pertarungan yang cukup hebat Gus Nur Samsun dengan sang dukun. Dan pada akhirnya, Gus Nur Samsun berhasil mengalahkannya. Setelah itulah sang dukun berkata, bahwa dia mengaku kalah, dan akan menepati janjinya, yaitu akan membantu dakwah Gus Nur Samsun, untuk menghancurkan para dukun santet yang meresahkan. Sebab itu dia meminta, agar Gus Nur Samsun tidak mencabut ilmu kanuragan yang dimilikinya. Terima kasih telah menyaksikan video dakwah yang penuh perjuangan dan keagungan ini. Ambillah sisi baiknya dan tinggalkanlah sisi buruknya. Tentunya kami juga berharap, video dakwah yang kami sajikan ini bisa memberikan manfaat, juga bisa menghibur para sahabat semuanya. Putar tasbihnya dan baca solawatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lihum satun udfi biha harul wabail hatimah al-Mustafa wal Murtada wabnahuma wa Fatimah. Lihum satun udfi biha harul wabail hatimah al-Mustafa wal Murtada wabnahuma wa Fatimah.